Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak dan Ramil Kecamatan Bilahulu, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, kemudian Bapak Kepala Desa Emplasmen beserta seluruh perangkat desa, Najir Masjid Baitun Naim beserta seluruh pengurus, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang kita berada di tempat yang berbahagia ini, terkhusus ketua-ketua Majelis Taklim se-Kecamatan Bilahulu yang berhadir, panitia penyelenggara kegiatan tablik akbar, hadirin wal hadirat rahimakumullah, terkhusus Palakwa Kecamatan Bilahulu beserta seluruh staf pelaksana, penyuluh agama Islam, PNS maupun non-PNS, seluruh kita yang berhadir yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga pada siang yang mulia ini kita semua dapat berkumpul di masjid yang indah ini dalam rangkaian tablik akbar sekaligus pengukuhan Majelis Taklim Yasin Akbar Desa Emplasmen Kecamatan Bilahulu. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di hari yaumul kiamah kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, seyogianya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu, Bapak Dr. Haji Asbin Pasaribu SAGMA yang berhadir pada kesempatan yang baik ini. Akan tetapi sehubungan tadi pagi beliau harus berangkat ke Medan karena beliau dipanggil di kantor wilayah sehubungan dengan ada kegiatan hari Senin yang diawali dengan malam hari ini. Maka beliau tadi berangkat dan menelepon kami sebagai kepala seksi Bimas Islam untuk dapat mewakili beliau pada kegiatan ini. Beliau sudah beberapa kali Bapak Ibu berhadir pada pengukuhan Majelis Taklim. Namun pada hari ini sebabkan tugas beliau yang sangat padat, beliau tidak bersama kita. Semoga tidak mengurangi rasa hikmat pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim, maka seluruh Majelis Taklim di Nusantara, di Indonesia ini harus mendaftarkan dirinya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu atau di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk kita meningkatkan kualitas majelis taklim di dalam pelaksanaan tugas pokok dan pengabdiannya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa ada 4 tujuan diberdirikannya majelis taklim. Pertama adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami Al-Quran. Harapan kita dengan berdirinya majelis taklim yang ada di Labuhan Batu, khususnya di tingkat desa dan kelurahan ini, menumbuhkan minat. Minat apa? Pertama tentang pemahaman dan kemampuan serta keterampilan membaca suci Al-Quran. Kami yakin dan percaya setiap ada perwiritan di majelis taklim akan dibacakan ayat suci Al-Quran. Betul tidak? Ya kan? Kalaulah tadi seperti ananda kita tadi membacakan Al-Qur'annya seluruh anggota-anggota majelis taklim, betapa bahagianya kita. Karena apa? Karena setiap ayat yang dibaca akan menghasilkan pahala kepada yang membacanya, juga kepada yang mendengarnya, ya kan? Ini begitu dibacakan Al-Quran, maka yang tahu bacaan Al-Quran geremeng, ya kan? Kenapa geremeng? Kok ini yang bawakannya? Kok si Polan yang bawakannya tahtimnya, tahlilnya, kan seperti itu kan? Maka ini adalah ajang Bapak Ibu di samping silaturahim juga untuk bagaimana keterampilan membaca Al-Quran itu semakin baik. Yang kedua,
Tujuan Majelis Taklim didirikan adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi tidak ada tujuan ibu-ibu berkumpul di Majelis Taklim itu selain daripada ini. Menjadi ibu-ibu yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Nah, itu dia. Bukan menciptakan generasi TikTok. Nah, jadi Majelis Taklim tidak melahirkan ibu-ibu yang ibu-ibu yang senantiasa live streaming saja, tapi ibu-ibu yang beriman, ya kan? Ibu-ibu yang beriman. Jadi makanya pembicaraan di dalam Majelis Taklim itu cerita tentang bagaimana meningkatkan keimanan. Kemudian apa lagi? Meningkatkan ketakwaan. Macam mana meningkatkan ibadah kita kepada Allah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah sosial. Bagaimana silaturahim kita dengan sesama tetangga, sesama anggota Majelis Taklim dan lain sebagainya. Karena tujuan Majelis Taklim selain beriman juga harus bertakwa, dan yang ketiga berakhlakul karimah. Jadi bagaimana ibu-ibu Majelis Taklim itu berbeda dengan ibu-ibu sosialita, ibu-ibu media sosial. Harus berbeda, Bu. Harus berbeda dari segi penampilannya, dari segi berpakaiannya, dari segi berbicaranya, dari segi sopan santunnya, dari segi yang manapun harus lebih. Ibu-ibu perwiritan, ibu-ibu Majelis Taklim itu, kenapa? Karena di dalamnya dibentuk iman, takwa dan akhlakul karimah. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan komprehensif. Makanya tidak ada satupun Majelis Taklim yang diperkenankan hanya datang, ngaji, nyam-nyam, pulang. Ya kan? Jadi nggak ada pembicaraan situ. Ibu sana masak apa? Masak lontong. Nggak itu pembicaraannya. Tapi pembicaraannya hari ini kita materinya apa, Bu? Oh, materi tentang keluarga sakinah misalkan. Siapa ustadznya? Ustadz Samsudin, Ustadz Ade Ari Mukti, Ustadz Amansah Sinaga misalkan, Ustadz Rosidi. Apa materinya? Keluarga sakinah. Maka siapkanlah pertanyaan dari rumah, bagaimana membentuk keluarga sakinah. Kan gitu. Minggu depan apa materi kita, Bu? Materi kita adalah tentang hukum toharoh, cerita toharoh. Nggak apa-apa, yang penting setiap pengajian ada kurikulumnya, ada ustadznya. Supaya apa? Menambah pemahaman tentang agama. Jadi tidak lagi ibu A menyalahkan amal ibu B, ibu C tidak lagi mengagung-agungkan amal ibu C kepada ibu A dan ibu B. Tapi semuanya dalam hal apa? Dalam hal bagaimana ibu-ibu Majelis Taklim ini menjadi garda terdepan untuk membangun komunikasi agama yang baik. Tidak ada lagi ibu-ibu yang tidak paham agama, ya kan? Sehingga dengan pahamnya ibu beragama, tidak ada lagi kotak-kotak di dalam agama. Yang ada kotaknya cuma satu. Apa itu? Islam, ukhuwah Islamiyah. Nggak ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelas A, kelas B, kelas C di dalam agama. Kenapa? Karena kita sama di hadapan Allah. Siapa yang paling baik menurut Allah? Bukan orang yang cantik rupanya, bukan orang yang bagus fisiknya, tapi orang yang paling takwa di antara kita. Jadi makanya pemahaman agamanya yang harus dikuasai. Yang keempat, mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan humanis. Karena seringnya bertemu dan berkumpul, seringnya ibu-ibu bersosialisasi. Ini surat keterangan terdaftar di kantor Kemenak Kabupaten Labuhan Batu, ya, untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dasar dan anggaran rumah tangga Majelis Taklim. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Ya, ya. Ya, di sini.